الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Kamis pertama di tahun baru 1448 Hijriah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti taklim bulanan kita yang sedang dipandu kita Kifayatul Akhyar, kitab yang berisi tentang fikih, dan kita masih mengikuti kajian pembahasan seputar jenis-jenis air, di mana air itu merupakan salah satu alat atau media untuk kita bersuci, baik dari najis maupun untuk mengangkat hadas kecil dengan wudhu, besar dengan mandi. Seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah itu wajib, ya, harus. Wajibnya ini wajib fardu ain, fardu yang mengarah kepada setiap jiwa, cacat jiwa. Suami harus mengerti, istri juga harus mengerti, anak-anak juga harus mengerti. Itu yang namanya fardu ain. Jadi tidak boleh cuma suaminya yang mengerti, istrinya tidak, atau istrinya mengerti, suaminya tidak, atau orang tuanya mengerti, anak-anaknya tidak. Jadi semua. Oleh karenanya, nanti apa yang bisa kita pahami, kita mengerti, tularkan, ajarkan, kasih tahu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang lebih prioritas adalah istri dan juga anak-anak kita. Karena ketidakmengertian mereka saat di dunia, sedangkan kita mengerti, nanti saat mereka disalahkan Allah, mereka meminta pertanggungan jawab dari kita. Mulanya Qur'annya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Wa ahlikum. Ahli itu meliputi zaujat wal abna, istri dan juga anak-anak. Jaga, proteksi, lindungi, naro dari siksaan api neraka.
cara menjaga mereka adalah dengan mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka mengerti. Nah, untuk bisa mengajari mereka, maka kita lebih dulu mengajari diri kita. Nah, kalau kita nggak ngerti, bagaimana kita bisa memberi pengertian? Kemudian kadang dalam komunikasi publik itu yang missing, yang hilang itu ada seorang pejabat ngerti agama tidak, tapi kemudian menasihati kita untuk tetap berada dalam koridor agama atau aturan agama. Orang dia aja nggak ngerti. Itu kan namanya komunikasi yang tidak nyambung. Bagaimana Anda bisa menyuruh istri dan anak-anak belajar kalau Andanya nggak mau belajar? Nggak nyambung, itu namanya komunikasi yang tidak nyambung. Jadi aktualisasi diri dulu, kita dulu. Kemudian Qurannya mengatakan ku anfusakum baru wa'ahlikum. Setelah kita bisa menjaga diri kita, baru keluarga kita. Seperti anjuran di pesawat kan begitu. Kalau kita di pesawat kekurangan oksigen, maka akan datang di atas kepala kita oksigen. Anjurannya adalah orang tua pakai dulu. Setelah orang tua pakai, baru anak. Karena kalau orang tuanya nggak selamat, bagaimana mungkin orang tua bisa menyelamatkan anaknya? Nah, begitu. Teori agama juga seperti itu. Jadi kita dulu, baru kemudian orang-orang yang ada di seputar kita. Gitu. Kita kepada pelajaran sambungan dari kemarin, bahwa air-air yang bisa untuk kita bersuci itu ada 7 jenis air. Ada air hujan atau ma'us sama, ada wama'ul bahri, air laut, ada wama'ul nahri, air sungai, wama'ul bihri, ada air sumur, wama'ul ain, ada air sumber yang memancar dari mata air, wama'ul thalaj, kemudian ada air es, wama'ul bardi, ada air embun. Ini jenis air yang diperkenankan untuk kita mensucikan yang najis, yang terkena najis, kemudian mengangkat hadas kecil maupun besar, gitu. Jadi ada kata ada orang nggak punya wudu lalu hujan, ya udah wudu pakai air atau belum mandi junub, hujannya udah hujan-hujanan sambil apa? Niat raful hadatil akbar, gitu. Hujan boleh. Atau kita pinggir sungai, gitu, pinggir laut, udah jebur ke laut gitu loh, walaupun airnya asin, nggak apa-apa, tidak jadi masalah, gitu. Karena memang air laut itu ya pasti asin. Kalau nggak asin, kita mabok galau. Karena daratan ini baunya bukan main. Maka dengan kelilingi laut, bahkan lautnya itu lebih tinggi sesungguhnya daripada daratannya. Kemudian air laut itu kena apapun itu tidak berubah. Walaupun ada minyak mentah tumpah, gitu, itu tidak kemudian membuat perubahan di air laut. Apalagi minyak kan di atas, artinya kalau dibuang gitu, tetap yang keluar air laut dan tidak berubah, karena begitu besarnya air laut.
biasa dan ini menjadi salah satu pemikiran kita. Seasin apapun air laut itu, hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu tidak terpengaruh asin. Nah, ada kita mancing, jalo, mukat, ya, iwa asin dari laut nggak ada. Nggak ada pemancing dapat ikan apa saja, kemudian ikannya asin, itu nggak ada. Ada orang bertanya, why? Ya, kenapa itu? Karena ikan itu hidup. Orang kalau hidup pikirannya, hidup jiwanya, berada di lingkungan sebrengsek apapun, dia tidak otomatis jadi brengsek. Asal hidup. Tapi ketika kehidupan, walaupun secara maknawi ya tidak ada, maka pasti terpengaruh. Kalah sama ikan. Nggak ada tuh ikan teri yang kecil, teri Medan itu ya, yang putih-putih itu. Sekecil apapun teri itu, ketika kita baru angkat dari laut, itu nggak ada yang asin. Dia menjadi asin kalau sudah meong, sudah mati, baru kemudian asin. Ini luar biasa. Ya, dan ini harus menjadi tadi ya pemikiran kita. Oh, ternyata karena ikan itu hidup, walaupun dia hidup di air yang asin, tidak terpengaruh asin. Tapi kalau sudah mati, baru ya, itu pun karena ulah kita, ya, ulah kita. Itu air laut. Ada lagi wama'un nahar, air sungai. Ya, jadi kita bisa mencuci benda-benda yang terkena najis dengan air sungai. Wudu boleh, mandi wajib juga boleh. Kemudian air sumur, kita gali tanah, bikin sumur. Air sumur juga boleh untuk kita bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Kemudian ma'ul ain, ya, mata air gitu, ya. Ada tanah kemudian keluar air. Di sini Podomoro ya, ada di Podomoro. Wa ma'ul thalaj, kemudian air es. Ya. Karena dingin membeku gitu, akhirnya kemudian air esnya itu bisa cair. Ketika cair, ya airnya juga bisa dipergunakan untuk membasuh yang kena najis, bisa untuk berwudu dan mandi wajib. Wa ma'ul barad, kemudian embun, ya, air embun. Tapi tentu ini mesti diperbanyakkan gitu, ya. Kalau cuma sekedar embun saja, ya susah. Ya. Nah ini tujuh hal. Dan kesemuanya berdasarkan firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, air yang 7 jenisnya itu kemudian direkap kembali, tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Dari 7 air itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini dari air yang 7. Ya. Pertama ada thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Pertama ada kelompok air yang disebut suci dan mensucikan, ghairu makruhin, kemudian dipergunakannya itu tidak makruh. Ada air dia suci dan mensucikan,
digunakan untuk wudhu, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis-najis yang menempel di badan, di pakaian, di tempat gitu, dan tidak makruh. Nah, kalau orang cerdas berarti ada air yang suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan atau dipakai. Nah, air yang suci dan mensucikan dan istikmalnya, ya, dipakainya itu tidak makruh, disebut wahwa al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Ya. Al-ma' alladhi yarfa'ul hadathi wa yuzilun najasi huwa al-ma'ul mutlaq. Air yang bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak ada namanya. Kalaupun ada namanya, itu tidak selalu dibawa-bawa. Anda nyedot air dari sungai, namanya air sungai kan? Ma'un nahar, air sungai. Tapi ketika sudah ditedmon, sudah dibak, ya, maka sungainya nggak dipakai lagi. Ya. Ini banyak apa nih? Banyak dari tetmon. Bukan kemudian banyak dari sungai, banyak dari sumur. Bahkan kadang PDAM juga begitu. Paham? Tapi karena sudah di tetmon, ya air tetmon. Namanya itu tidak selalu dibawa. Itu ciri dari ma'ul mutlak. Air yang kemudian tidak punya nama, yang namanya itu abadi. Wahtalafa fi hiddihi. Kemudian definisi daripada air mutlak itu ada sedikit perbedaan. Faqila huwal ari 'anil quyud wal idhafatil lazimah. Ada yang mengatakan air mutlak itu air yang lepas dari tadinya sifat-sifat tanda-tanda dan menempel kepada yang lazim, yang selalu gitu loh. Jadi andai kata dia punya nama, ya, namanya selalu terbawa-bawa gitu loh. Ya. Kalau air mutlak tidak. Coba Anda, ya, ini ada air aqua, ini ma'ul mutlak nih. Kalau masih di botol, di gelas, namanya aqua. Tapi kalau sudah di gelas, tidak lagi disebut air aqua. Tapi kalau air jeruk, ya, dieskannya juga air jeruk, dipindah ke cangkir juga air jeruknya ikut terus gitu loh. Ya. Maka jeruk itu bukan ma'ul mutlak namanya, bukan air mutlak. Oleh karenanya kita nggak boleh wudhu pakai air jeruk, mandi pakai air jeruk, ya. Nggak boleh. Ya. Walaupun dia suci, gitu. Tapi tidak mensucikan. Ya. Kopi, dicedik ya kopi, dicangkir juga kok kopi. Ya. Wadah apapun tetap air kopi. Jadi kopinya itu nggak hilang. Maka air kopi itu nggak boleh buat apa, basuh yang najis, itu nggak boleh. Walaupun dia suci, tapi tidak mensucikan. Mulanya air mutlak adalah air yang terlepas dari nama-nama, sifat-sifat yang terus terbawa. Mulanya dari laut, sudah di darat, orang nggak ngomong lagi air laut gitu loh. Andai kata ditampung di apa, di sumur gitu, sumur kita isi pakai air laut gitu, penuh gitu. Maka orang akan mengatakan bahwa itu air walaupun sumbernya adalah laut.
lautnya terputus. Begitu juga hujan ibaratnya. Kita tampung sebanyak mungkin. Ya orang melihatnya itu air. Nah, ketika bertanya dari mana di sumbernya, baru air hujan. Artinya hujannya itu tidak kemudian lekat gitu loh, menempel terus kemanapun air itu berubah tempat, pasti terputusnya. Ya, itu yang tujuh seperti itu. Ya, dan ini merupakan definisi yang benar. Ya, wa hadza huwa sahih fi rawdah wal muharrar. Sebagaimana dalam kitab Rawdah dan kitab Muharrar. Wa nassa alaihi Syafi'i. Dan ini juga menurut pendapat Imam Syafi'i. Faqauluhu minal uyudi khurija bihi mithla qouli ta'ala mimma'in mahin. Mimma'in dafiq. Yang namanya air itu lepas daripada sifat-sifat yang tetap. Maka berbeda dengan ma'un mahin atau ma'in mahin atau ma'in dafiq. Karena yang dimaksud dengan air di sini adalah tadi maaf ya, itu sperma kita gitu. Ya. Kemudian wa qawluhu al-idhafa al-lazimah khurija bihi mithlu ma'il warad. Ya. Dikecualikan air mawar. Ya. Ada tuh air mawar. Terutama dalam masalah ilmu hikmah ya. Air mawar itu ditaruh di botol ya air mawar, ditaruh di gelas juga air mawar. Ditaruh di mana saja disebutnya air mawar. Begitu. Ya. Oleh sebab itu waqtaraja bil idhafatil lazimah anil idhafati ghairil lazimah. Ya. Penyebutan sifat yang lazim tentu berbeda dengan penyebutan sifat yang tidak lazim. Seperti air sungai. Ketika di sungai disebut air sungai. Ketika kemudian diambil oleh PDAM, air sungai kan? Kan PDAM kita ini sumbernya air sungai. Ketika diambil PDAM, maka berubah nama gitu loh. Air pam gitu. Ya. Air dari perusahaan air minum. Ya. Dari air pam kalau sudah di Tedmon, nyampelah air dari Tedmon, kan begitu, bukan dari pam lagi. Ya. Kalau sudah masuk bak, mbeklah banyu dari bak, kan begitu. Ya. Bukan dari Tedmon lagi. Artinya dia punya nama, punya sifat, punya gandengan, tapi tidak lazimah, tidak selamanya. Nah ini jenis-jenis atau ciri-ciri juga air yang boleh kita pergunakan untuk bersuci. Jadi jangan kemudian karena kayaknya mandi susu. Sekarang ada tuh, ya. Orang ketika terutama istri-istri kita, wanita suka ke spa. Sambil pijit, mesek, ya. Kemudian mandi susu, biar kulitnya licin terus, ya. Untuk meranjangi kita. Iya, biar kita nggak mata keranjang kepada yang lain. Mandi air susu, istilahnya begitu. Ya nggak boleh, andai kata badannya ada yang najis, ya. Terus dituangi tadi air susu, tambah najis kalau ya. Tambah najis semua. Karena air susu tidak bisa yuzilun najas, tidak bisa menghilangkan najis. Yang bisa menghilangkan najis tadi ya tadi air-air yang air hujan, air laut, air sungai dan seterusnya. Mendingan pakai aqua gitu. Dengan aqua maka bisa gitu. Ya. Fa innahu la tukhrijuhu hadhihi al-idhafah an kaunihi yarfa'ul hadas wa yuzulun najas li baqa'il itlaqi.
Wakila, dan ada yang mengatakan al-ma'ul mutlaqu huwal baqi ala wasfi ya khilqatihi. Ada yang mengatakan air mutlak itu adalah air yang sifatnya itu ya, abadi sejak diciptakannya. Gitu. Artinya itu tadi air sungai, air laut dan seterusnya. Wa sumiya mutlaqan li'annal ma'a idza atlaqa in sarafa ilaih. Karena kenapa disebut mutlak? Karena air itu ketika dimutlakkan, jadi dia pasti larinya kepada tadi air laut. Ya. Air laut itu ya air laut, nggak sama dengan air sungai, tidak sama dengan air sumur, tidak sama dengan air mata air, ya. Tidak sama dengan air es, ya. Tidak sama dengan air embun, ya. Tidak sama dengan air hujan. Meskipun hujan diambil juga dari laut kan. Ya, coba kalau nggak ada laut, nggak ada hujan. Ya, diproses sedemikian rupa ya, dari air asin menjadi tidak asin tanpa melalui mesin. Ya, kita sekarang bisa, ya, jadi bikin kilang air kayak di daerah-daerah Timur Tengah, Arab Saudi. Ya, itu bikin air, ngambilnya dari laut, bisa memisahkan antara yang asin dan tidak asin, ya, dengan sistem bagaimana penguapan dan seterusnya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik ini prosesnya begitu, ya, mulanya air lautnya di bawah, ya, ditarik ke atas, ya, tidak sampai langit satu, tidak sampai. Ketika turun kembali, walaupun turunnya ke laut, tetap airnya tidak asin. Itu ayat min ayatihi, termasuk tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini bab masalah ma'ul mutlaq. Yang kedua, wa tahirun mutahharun atau mutahhirun makruhun. Ada jenis air dia suci dan mensucikan. Artinya bisa untuk mengangkat hadas besar ataupun kecil. Bisa juga untuk membasuh, membersihkan hal-hal yang terkena najis. Hanya saja istiqmal penggunaannya itu makruh. Wudunya sah, mandinya sah. Ya. Benda yang terkena najis ketika disiram air ini juga suci. Tapi penggunaan air itu makruh. Air apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyammasu. Air yang terjemur matahari. Ya, air yang terjemur matahari. Dan prosesnya itu, baik itu air laut maupun air sumur, air sungai, air hujan, ya, dan jenis air yang lain, kita tampung di wadah yang berkarat. Lama-lama dia berkarat. Seperti drum yang terbuat dari seng. Ya kalau masih baru mah tidak, tapi kan lama akhirnya berkarat. Nah, ketika tetap kita jemur, artinya tanpa tutup, taruhnya di luar, maka karatnya itu akan kemudian mempengaruhi air yang ditampung. Nah, air itu ketika kita pakai untuk mandi atau untuk wudhu, dikhawatirkan merusak kulit kita. Bisa jadi belang-belang gitu. Itu makruhnya, elatnya di situ. Ada zat besinya gitu.
Kan kita mulanya walaupun air kalau zat besinya kadarnya tinggi kan nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena gatel. Di badan itu gatel. Garuk-garuk. Akhirnya muncul merusak kulit kita. Itu elat makruhnya. Andai kata meskipun dia terjemur matahari, tapi tempat penampungannya pakai beton, semen, gitu loh. Itu bukan karat yang muncul, malah justru lumut. Lumut, tumbuhan yang memang dekat dengan air. Malah kaca biru airnya, dingin, sejuk. Itu no problem, karena tidak ada pengaruh yang merugikan kesehatan kita. Itu mulainya zaman sekarang, Tedmond itu terbuat dari plastik. Gitu. Karena plastik itu nggak mungkin berkarat. Jadi walaupun ini musim kemarau panjang gitu dan panasnya itu luar biasa, tetap aja itu tidak mempengaruhi penggunaannya. Jadi jangan menjemur air di wadah yang terbuat dari besi, atau unsur besinya, atau seng tadi. Kalau masih baru nggak apa-apa, tapi kalau sudah drum-drum lama gitu loh, pucuknya lah pada gompel lah pada berkarat gitu. Nah itu yang kemudian mengkhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu tadi kulit kita. Wudunya sah, mandinya sah, untuk menghilangkan yang najis juga suci. Tapi makruh, karena itu pasti menyentuh kulit. Karena mengancam keberadaan kesehatan kulit kita, maka dimakruhkan. Dan ini merupakan bagian kedua dari bagian-bagian air, yaitu air yang terjemur matahari. Dia tohir, artinya suci gitu loh. Kemudian mutahhir juga mensucikan, menghilangkan yang najis. Karena apa? Karena namanya masih air mutlak gitu. Andai kata sungai, ya air dari sungai atau air dari sumur. Kemakruhannya itu hanya karena akibat menggunakan air itu yang sudah keluar bercampur dengan zat besi wadahnya, kuning-kuning itu yang mengancam daripada keberadaan keselamatan kulit kita. Mungkin kalau sekali-kali barangkali tidak. Tapi kalau memang tiap wudu dari situ, mandi dari situ, mencuci pakaian juga dari situ, itu yang mengkhawatirkan. Muncul gatal-gatal tadi, lama-lama digaruk-garuk jadi koreng, kemudian bisa menciptakan baros, belang-belang dan seterusnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi mengatakan dalam riwayat Ummuna Aisyah, Aisyatu radhiyallahu taala anha anil musammasi wa qala innahu yurithul baros. As-Sayyidah Aisyah itu pernah dilarang oleh Nabi untuk menggunakan air yang panas terjemur oleh matahari. Seraya Nabi mengatakan innahu yurithul baros. Air yang panas karena terjemur matahari itu bisa menyebabkan penyakit baros. Baros itu yang putih-putih.
galau-galaunya jadi bule. Ya, kalau galau-galau. Tapi kalau cemplang-cemplong aja kan nggak bagus itu, kayak zebra. Ya. Iya. Kalau galau-galau jadi putih. Itu alasannya itu. Kemudian ada hadis lagi, man igtasala bima'in musyammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsa. Nabi pernah mengatakan, siapa yang selalu mandi dengan air yang panas karena matahari, lalu terkena penyakit tadi itu, ya, maka jangan mangloh atau jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Ya. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW dari beberapa sebab, ya, yang kemudian mengkhawatirkan kesehatan kita. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW jauh hari sebelumnya juga berbicara tentang kesehatan. Jadi jangan dianggap bahwa di era kita sekarang ini ilmu medis begitu maju. Nabi kita apa pernah membicarakannya? Ya pernah. Ya, sebelum ada istilah spesialisasi, ya, tentang kesehatan, tentang dokter gitu. Nabi udah mengatakan sering mandi pakai air panas yang terjemur matahari, yang tempatnya itu terbuat dari seng, ya, dari logam. Ya. Maka jangan salahkan kecuali pada dirinya sendiri jika kemudian terkena penyakit belang-belang. Penyakit bapas. Ya. Sebenarnya hindari itu. Ya. Kalaupun harus, ya, menampung air, hindari dari logam tadi. Mendingan pakai plastik atau pakai semen, gitu. Ya, karena itu tidak menimbulkan karat, gitu. Tapi kalau masih tembaga, masih besi, ya, masih pakai timah dan seterusnya, takut keluar, dan keluarnya itu nanti di atas, ya. Jadi muncul di permukaan itu kuning kayak cat luntur gitu. Ya. Nah itu yang bahaya itu. Ya, menimbulkan gatal. Ya untungnya kalau di era kita sekarang ini hal-hal yang seperti itu bisa dihindari. Ya, karena banyak alternatif, banyak pilihan, ya, daripada wadah-wadah atau penampung dari air. Ya, ini dua dulu. Nanti ada watahhirun ghairu mutahhirun wa huwa al-ma'ul musta'mal. Ya. Ada di jenis yang ketiga dan keempat, ada lagi wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Itu juga termasuk jenis air. Dia ada air yang dia suci tapi tidak mensucikan. Itu adalah air yang telah digunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Kemudian ada air dia berubahnya itu karena campuran dari benda-benda yang suci. Air rebusan tuh, kita kalau merebus air ini, ya, sebanyak apapun atau sedikit sekalipun, itu tetap airnya air mutlak. Untuk mandi wajib, ya, tentu dicampur dengan air dingin, ya. Ya sah. Untuk wudhu juga sah. Ya. Tapi kalau air mutlak direbus panas, kemudian dicampur dengan kopi, ya, dicampur dengan kopi. Jangankan cuma secangkir, 2 drum sekalian, ya. Itu airnya suci, tapi tidak mensucikan. Ya, jangan mentang-mentang kayu. Lihat tuh pakaianku, aku cuci pakai air kopi. Kan tambah bersih, tambah coklat. Atau pakai air susu, ya, itu nggak boleh. Ya, nanti ada jenisnya.
Dia suci tapi tidak mensucikan. kita kaji insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dan apa yang saya sampaikan ini nantinya sebagai bahan daripada diskusi kita, ya, pembicaraan kita, tanya jawab kita di sesi yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran barakallahu fihi ala kulli hal. Muhammad. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman tusar. Amin. Amin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Amin. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi sambil barangkali ada yang bertanya, silakan. Istirahat dulu 5 menit nih, biar panitianya ngidam kopi dulu, nanti baru tanya jawab. Allah kirim. Ya Allah. Allah. Anak tidak ada keluar apa-apa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat afiat, semangat ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Nambah baru tuh anaknya Ustaz Fahrul Razi nggak salah masuk baru. Iya, satu. Nambah lagi. Yang dari Jawa satu. Razi baru kemarin masuk.